Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya ya. Kang Fawa berharap kita semua senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu dan kebaikan. Sahabat, pernahkah kalian merasa geram melihat kebohongan merajalela? Atau merasakan degup jantung berpacu kencang karena sebuah intrik licik? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat kalian tercengang, marah, bahkan mungkin emosi kalian meledak-ledak. Ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah cermin dari keimanan, akal, dan tipu daya yang bisa menghancurkan. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah yang akan Kang Fawa sampaikan ini akan menguji nurani kita semua. Sebelum kita mulai, Kang Fawa mengajak kalian semua sahabat-sahabatku yang luar biasa untuk subscribe channel Kang Fawa ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran yang akan kita gali bersama. Sahabat, mari kita tarik mundur waktu, kembali ke masa keemasan Daulah Abbasiyah. Saat itu tampuk kepemimpinan dipegang oleh seorang khalifah yang agung, Khalifah Al-Mutawakkil. Di tengah gemuruh peradaban Islam yang membentang luas, muncullah sebuah fenomena yang mengguncang akal sehat dan keimanan masyarakat. Seorang wanita bernama Zainab tiba-tiba muncul ke permukaan dengan sebuah klaim yang tidak masuk akal. Dia mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Aku adalah putri dari pasangan suci Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Demikian pekinya, seolah menabuh genderang kebohongan di hadapan publik. Bayangkan para sahabat, bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah masa Daulah Abbasiyah, ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jika klaimnya benar, berarti wanita ini telah hidup selama 2 abad lebih. Akal sehat manapun akan menolak mentah-mentah pengakuan gila semacam ini. Namun, disinilah letak kengeriannya. Meskipun pengakuan itu melampaui batas nalar, Zainab ini adalah sosok yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Pengikutnya begitu banyak, seolah-olah ia adalah ratu yang disanjung. Dan yang lebih busuk lagi, ia mampu mengeksploitasi harta para pengikutnya, meraup keuntungan dari kebohongan yang ia pupuk. Melihat kondisi yang semakin keruh dan mengancam stabilitas keimanan umat, Khalifah Al-Mutawakkil dengan ketegasan seorang pemimpin segera mengeluarkan perintah. "Panggil wanita itu ke istana," ditanya dengan suara bergetar menahan amarah yang membuncah. Zainab pun dihadapkan di hadapan Khalifah. Aura tegang menyelimuti ruang pertemuan. Khalifah Al-Mutawakkil dengan sorot mata tajam yang menembus jiwa mencecar Zainab dengan berbagai pertanyaan. "Kamu ini seorang gadis, dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Beraninya engkau memainkan keimanan umat dengan bualanmu ini." Zainab dengan wajah tanpa dosa dan penuh kepalsuan menjawab dengan tenang, seolah apa yang ia katakan adalah kebenaran mutlak. Wahai Paduka, sesungguhnya Rasulullah mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Lihatlah, tiap 40 tahun aku selalu muda. Itu karena aku diusap-usap kepalaku, wahai Paduka, oleh Rasulullah. Apa? Sahabat yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian bisa membayangkan
betapa geramnya hati Khalifah mendengar jawaban yang jauh dari nalar ini. Itu bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga sebuah penghinaan terhadap kecerdasan umat. Khalifah Al-Mutawakkil yang masih belum yakin dengan jawaban gila ini tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan masyayikh, para tetua dari keturunan Ali bin Abi Thalib, putra-putra Al-Abbas, dan seluruh warga Quraisy yang terpandang. Dengarkanlah pengakuan wanita ini. Dia mengaku sebagai cucu Rasulullah yang masih hidup. Khalifah memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat kontroversial. Para tetua dengan wajah muram dan penuh keprihatinan saling berhadapan. Salah seorang dari mereka dengan suara berat akhirnya angkat bicara. Wahai Khalifah, kami memiliki riwayat yang jelas dan sahih. Zainab, putri Ali dan Fatimah, telah wafat sejak lama. Mereka pun bahkan bisa menyebutkan tahun dari wafatnya. Khalifah kembali memandang Zainab. Sorot matanya kini penuh selidik. Hei, Bu Zainab, apa yang kamu katakan untuk menjawab pertanyaan mereka? Kata Khalifah. Zainab tanpa sedikit pun keraguan, bahkan dengan senyum sinis di bibirnya, mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Itu riwayat palsu dan keji. Kalian pikir aku ini siapa? Sesungguhnya privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Mereka hanya menyebutkan bualan, kata Zainab. Sobat sekalian, darahku mendidih menceritakan ini. Khalifah Al-Mutawakkil juga merasakan amarah yang sama. Namun ia tetap mencoba menjaga wibawanya. Ia menatap ke arah jamaah yang telah ia kumpulkan. Hei kalian para jamaah, adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Tanya Khalifah Al-Mutawakkil. Apakah ini akhir dari segalanya, sobat? Apakah kebohongan akan menang? Tiba-tiba, di tengah kegamangan itu, sebuah solusi mencuat. Sebagian dari mereka mengusulkan nama. Wahai Khalifah, ada seseorang yang mungkin bisa membantu kita. Datangkanlah Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia adalah keturunan langsung yang memiliki julukan Al-Hadi. Dia adalah harapan kita. Khalifah mengangguk. Segera utusan dikirim untuk memanggil Al-Hadi, yaitu Ali bin Muhammad. Singkat cerita, setelah Al-Hadi tiba dan disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, ia segera menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa Zainab, putri Ali, sudah lama meninggal. Ia bahkan menyebutkan secara rinci tahun, bulan, dan hari kematiannya. Namun, jawaban semacam ini belum cukup bagi sang khalifah. Beliau berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat dan tak terbantahkan. Kebenaran harus ditegakkan. Sayyid Ali Al-Hadi yang selama ini tampak tenang, akhirnya kembali bersuara dengan nada yang kini terdengar lebih tegas dan penuh tantangan. Jika benar dia adalah anak Fatimah, ucapnya, suaranya menggelegar di ruangan itu. Sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas. Maka datangkanlah hewan buas kepadanya dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Duar! Sahabat, kalian bisa bayangkan reaksi Zainab saat itu. Wajahnya yang semula angkuh seketika berubah pucat pasi. Matanya membelalak, penuh ketakutan yang mencekam. "Tidak!" teriaknya. Suaranya pecah dan bergetar hebat. "Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Katanya kamu juga ngaku keturunan dari Nabi, keturunan Ali," kata Zainab menantang balik. Ali Al-Hadi
dengan ketenangan yang luar biasa, memandang lurus ke arah Zainab. Senyum tipis terukir di bibirnya, sebuah senyuman penuh keyakinan. "Ya, aku berani membuktikannya," kata Sayyid Ali Al-Hadi. Dan yang terjadi selanjutnya, sahabat, akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Beberapa saat kemudian, Ali Al-Hadi dimasukkan ke dalam sebuah kandang raksasa, dan di dalamnya berkeliaran 6 ekor singa lapar. Aroma singa yang kuat, raungan rendah yang memekakkan telinga, dan tatapan mata tajam dari para predator itu seharusnya cukup untuk membuat siapapun gemetar ketakutan. Namun, Ali Al-Hadi melangkah masuk dengan gagah berani. Perlahan-lahan, ke-6 singa itu satu persatu mulai mendekatinya. Apakah ini akhir dari Ali Al-Hadi? Apakah ia akan dicabik-cabik oleh binatang buas? Jantung para saksi berdebar kencang. Khalifah Al-Mutawakkil menahan napas. Namun, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Dengan lembut, tangan Ali Al-Hadi membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu, yang dikenal kebuasannya, di hadapan Ali Al-Hadi seketika menjadi jinak dan penurut. Mereka mengendus tangannya, bahkan ada yang menjilatnya, seolah ia adalah tuan mereka. Tidak ada raungan kemarahan, tidak ada gerakan menyerang, hanya keheningan yang penuh keajaiban. Allahu Akbar, sahabatku sekalian. Bisa kalian bayangkan betapa dahsyatnya momen itu? Melihat Ali Al-Hadi keluar dari kandang dengan selamat, dan menyaksikan sendiri sebuah pemandangan yang sangat langka dan ajaib. Zainab hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Kekuatan kata-katanya hancur berkeping-keping. Topeng kebohongannya telah terkoyak oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Akhirnya, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Wajah Zainab menunduk, diselimuti rasa malu yang teramat sangat. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia pun mengakui kebohongan yang selama ini ia desuskan. Tipu daya yang selama ini dia mainkan untuk mengeksploitasi banyak orang. Masyarakat yang menyaksikan kejadian luar biasa ini dengan geram dan jijik menjulukinya dengan sebutan yang akan dikenang sepanjang sejarah, Zainab Al-Kazzabah, Zainab sang penipu ulung. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kisah ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ia menunjukkan betapa rapuhnya sebuah kebohongan. Sekokoh apapun yang ia bangun, pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Bahkan melalui cara-cara yang tak terduga. Kita juga belajar betapa pentingnya untuk selalu berpegang teguh pada akal sehat dan riwayat yang sahih, agar tidak mudah terjerumus dalam tipu daya orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan duniawi. Semoga kisah ini semakin menguatkan iman kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk kebohongan dan penipuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.